Objek IPA dan pengamatannya. Bab 1. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar mengenai pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Penyelidikan IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya, mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya. Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses pengamatan, yaitu proses menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, proses membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam akan memberikan beberapa manfaat kepada kita. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Yang kedua, untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam. Yang ketiga, untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data warnanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, ini adalah beberapa manfaat yang kita peroleh dari belajar IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Yang pertama, objek yang berukuran kecil atau renik. Yang kedua, objek yang berukuran besar. Nah, secara garis besar, objek yang dipelajari dalam IPA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek yang berukuran kecil dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil misalnya bakteri, virus, dan partikel atom. Sedangkan objek yang berukuran besar misalnya lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya.